ketika Ganjar dalam tanda kutip disingkirkan oleh PDIP melalui Puan, ya, apakah kemudian Ganjar mati? Belum tentu. Kemarin itu kan kita berbicara bahwa Prabowo sama Puan, Ya, yang bakal landing ya, udah kelihatannya naga-naganya. Nah, yang sesi kedua ini, ya, apakah melihat ada potensi Anies, kemudian Ganjar, atau Anies dengan Hovifah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Parasuara TV, saya masih bersama Bung Tony Rosin. Bagaimana Bung, sehat? alhamdulillah sehat walafiat, Bung Yusuf. Tetap jaga imun ya. Terus jaga prokes. imun, itu yang pertama. Bung Dan Tony, yang paling utama adalah jaga iman. iya. Bung Tony, kalau di video yang kemarin bahwa Prabowo dan Puan diprediksi bakal melenggang. Pertanyaannya, ada Ganjar Pranowo yang luar biasa elektabilitasnya. Ini kemana nih Ganjar ini? Mau dikemanakan dan siapa yang akan mengambil Ganjar? Iya, yang jelas ketika Ganjar dalam tanda kutip disingkirkan oleh PDIP melalui Puan, ya, apakah kemudian Ganjar mati? Belum tentu. Pertanyaannya, apakah kemudian Ganjar itu melawan atau nerima? Nah, iya. Kalau Ganjar nerima, selesai. Saya kader orang Jawa lah. Iya. Kita kan saya orang Jawa ya. Udah jadi menteri saja, Saya kader, dikasih menteri, pokoknya saya nurut sama ya. Ibu Mega. Terserah Ibu Mega mau kasih saya apa, terserah gitu loh. Ya. Tetapi persoalannya adalah bahwa elektabilitas Ganjar lumayan. Oke. Punya peluang, punya potensi. Apakah Ganjar kemudian menyanyiakan dengan hanya mempertimbangkan bahwa saya kader, saya harus loyal, kemudian semua ini saya bisa jadi begini karena PDIP? Kalau itu yang dilakukan Ganjar, good. Dia memberikan politik moral. Oke. Ya, dia memberikan sebuah pelajaran yang sangat baik kepada semua kader ya? agar memiliki loyalitas, termasuk juga loyal tidak hanya kepada pimpinan, tidak hanya kepada partai tapi juga kepada ADRT. Ini juga tidak menciptakan kader-kader yang balelo. Tetapi punya peluangkah untuk balelo? Ya punya, gitu loh. Mungkin Ganjarnya belum tentu, tetapi ketika ada pihak-pihak yang lain yang merasa berkepentingan, lu ikut gue aja deh. Iya. Sebab apa? Lu nggak dicalonkan, masih bisa dicalonkan partai lain. Lu nggak bisa jadi capres, lu paling nggak jadi capres. Iya. Belum tentu lu, karena kemarin DPP kecewa, lu nanti akan diangkat jadi menteri. Belum tentu lu akan dikasih ini. Iya, kalau kemudian calon yang diusung oleh PDIP menang, kalau kalah, nasib Ganjar selesai. Nah, ini tentu ada pertarungan psikologi, ada pertarungan emosional yang ada di dalam diri Ganjar. Tetapi yang pasti, secara politik Ganjar belum mati. Ganjar belum masuk kota karena peluangnya tetap ada, baik untuk nyapres. Kalau elektabilitasnya sangat tinggi, maka dengan sendirinya partai-partai akan melirik. Atau kemudian elektabilitasnya lumayan, ya, lumayan untuk mendongkrak calon yang lain, maka dia bisa dipakai untuk menjadi cawapres. Maka seringkali ada orang bilang, itu partainya dari mana, itu partainya dari ini. Partai itu dia hanya akan, ini kan partai-partai itu rasional, partai-partai itu realistis. Dia akan lihat, dia akan mencalonkan seseorang yang punya potensi menang. Oke. Gitu loh. Iya. Kalau orang nggak punya duit misalnya, tapi potensi menangnya besar, gitu loh. Ya. Dengan sendirinya mereka akan berebut, duit bisa dicari, duit akan datang. Nah, Ganjar ini punya peluang untuk itu. Ya, apakah kemudian elektabilitas yang dimiliki Ganjar itu betul-betul secure, akurat? Dan kalau betul-betul akurat itu apakah bisa dipertahankan dan dinaikkan? Ya, kalau stuck ya selesai. Tapi kalau bisa dinaikkan, dia punya peluang. Apakah Ganjar kemudian menyambut peluang itu atau membiarkan peluang? Oke, pertanyaannya dengan siapa potensialnya dipasangkan? Saya pikir semuanya masih cair.
ya. Misal seandainya Anies Baswedan nanti mencalonkan diri, dan nampaknya peluang Anies cukup sangat besar untuk mencalonkan diri, dan banyak survei menaruh Anies itu sebagai nomor 2 setelah Prabowo. Wajar karena Prabowo itu jelas-jelas capres. Kalau Anies kan tidak pernah mengungkapkan saya akan capres. Itu saja elektabilitasnya tertinggi di semua kepala daerah, gitu kan. Ya boleh, bisa jadi nanti Anies Ganjar. Kalau Ganjar bersedia, ini akan kedua-duanya orang yang tidak punya partai loh, Bung. Gimana? Keduanya orang yang tidak punya partai. Tidak menutup kemungkinan ketika partai-partai itu mendukung. Misal, gitu kan? Misal tokoh-tokoh bangsa itu berkumpul. Ya ada Pak Jokowi, kemudian ada Pak Luhut, ada JK, ada SBY, kemudian ada Nasdem, ada Golkar, kumpul, ya sudahlah, kita calonkan ini untuk perbaikan bangsa ke depan, untuk menghindari kegaduhan masa depan bangsa. Ini ada Anies mewakili kelompok menengah ke kanan, ini ada kelompok tengah ke kanan, ya. Ini ada Ganjar kelompok tengah ke kiri, gitu. Ini diwakili, maka bangsa ini ke depan akan kita bisa kerjakan secara bersama-sama. Nah, itu bisa sangat terbuka. Pertanyaan yang selanjutnya, NU Nahdliyin, ya, itu posisi berada di mana, Pak? Saya juga orang NU ini, saya dibesarkan di Nahdliyin ini, ya. Begini, NU ini kurang kompak, ya, kurang kompak. Kalau kemarin katakanlah Kiai Ma'ruf Amin maju, gitu kan, sebenarnya kan bertiga ribut itu, malah berempat itu, antara Ketua PBNU, Kiai Ma'ruf, Caimin, sama Mahfud MD saling sodok, dan pada akhirnya Pak Kiai Ma'ruf Amin cenderung untuk dijadikan vote getter, tidak banyak diberikan sebuah peran. Bahkan Menteri Agama sekalipun baru kemarin di pertengahan jalan mendapatkan tempat. Sebelumnya Kementerian Agama itu kan dipegang bukan orang NU, padahal itu biasanya menjadi wilayah NU. Sementara Muhammadiyah udah dikasih di Kemendikbud, kemudian pindah ke Menko, gitu kan. Dikasih. Kenapa NU terakhir kemudian Syakut yang kemudian masuk di kementerian. Ini menunjukkan bargaining power NU ini lemah. Kenapa lemah? Karena memang dari awal tidak kompak. Caranya kompak apa? NU itu mestinya melakukan istihad politik yang matang. Siapa kira-kira yang mau didorong ke depan, tapi kompak, satu suara, gitu loh. Oke lah, besok misalnya Pak Mahfud MD, udah semua kompak dorong. Nah, tapi juga Pak Mahfud harus sadar, sekarang Pak Mahfud harus banyak memberikan kepada NU apa yang sudah diberikan Pak Mahfud kepada NU ketika jadi menteri. Ya, Pak Kiai Ma'ruf apa yang diberikan kepada oleh Kiai Ma'ruf, kemudian Pak Kiai Zaitun Tauhid apa yang sudah diberikan kepada NU secara konkret. Artinya menunjukkan peran dan fungsinya sebagai kader NU. Ini loh, aku bisa berbuat untuk NU ketika aku punya jabatan. Ya, sehingga orang NU sadar, oh ini merepresentasikan NU, ini peduli NU, ini betul-betul berjuang untuk NU. Misal seperti Gus Dur, seluruh hidup Gus Dur itu NU, dan jarang kita mendapatkan orang seperti Gus Dur. Gus Dur itu seluruh hidupnya diabdikan secara total dalam posisi apapun, sebagai intelektual, sebagai orang LSM, bahkan sebagai presiden, semua untuk membesarkan NU. Seringkali ada banyak orang yang dibesarkan oleh organisasi tetapi tidak membesarkan organisasi. Nah, di sini mestinya menjadi sebuah ruang bagi setiap siapa saja tokoh-tokoh NU untuk mengambil peran. Ini loh bukti real yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diukur perannya untuk NU. Kemudian orang-orang ini diverifikasi, oh ini cocok, kapasitasnya track recordnya, karena punya track record yang bagus, integritasnya elektabilitasnya juga ini cocok. Misal Khofifah, udahlah bicara Khofifah, tapi kalau kemudian Khofifah maju, lalu si Muhaimin maju sendiri, Caimin bikin baliho sendiri, gitu loh. Ada titik, lah berkompetisi di awal, tapi pada timing tertentu harus kompak, satu suara. Jadi potensinya itu Caimin sama Muhaimin Iskandar. Caimin punya potensi. Khofifah ini lagi bagus-bagusnya. Khofifah lagi bagus-bagusnya karena Khofifah bisa diterima oleh semua pihak, statementnya bagus, langkah-langkahnya bagus, gitu loh. Tidak pernah melukai publik.
Oke. Kalau kemudian pernah ada kasus sekali itu nggak seberapa lah. Tetapi setidaknya tidak melukai publik, hampir tidak pernah melukai publik, komunikasinya bagus, bisa ada di mana-mana, bisa berangkulan dengan siapa saja. Nah, Pak Mahfud MD sebenarnya secara kapasitas luar biasa. Iya. Ya punya track record luar biasa. Ya semua orang mengatakan Pak Mahfud pintar, Pak Iya. Mahfud hebat, Pak Mahfud punya pengalaman dari masa Gus Dur sampai sekarang. Seringkali menjabat ahli hukum yang luar biasa dan tidak banyak tandingannya. Nah, persoalannya adalah kemarin-kemarin seringkali blunder gitu. Ya sering membuat statement-statement blunder. Tetapi bagaimanapun tetap punya peluang. Ada Pak Mahfud MD, ada Caimin, ada kemudian Khofifah. Tetapi selesai. Oh iya, ini punya peluang. Ya ini punya peluang, apalagi kemudian, tapi jangan jalan sendiri. Jangan kemudian membangun sebuah oposisi kepada orang NU sendiri. Nah, mesti orang NU itu tidak bertarung di ranah publik. Selesaikan secara internal, muncul nama-nama besar. Tapi semua punya potensi. Tapi memang itu adalah sesuatu yang alamiah ketika sebuah organisasi besar, gitu kan, yang muncul banyak. Dan seringkali karena banyaknya tokoh ini, gitu, ya semua ingin jadi raja. Konklusinya begini, Bung. Kalau kemarin itu kan kita berbicara bahwa Prabowo sama Puan, yang bakal landing ya, udah kelihatannya naga-naganya. Nah, yang sesi kedua ini, ya, apakah melihat ada potensi Anies, kemudian Ganjar, atau Anies dengan Khofifah? Nah, ya, semuanya punya peluang. Anies Khofifah, saya pikir ini saya belum punya survei. Tapi prediksi saya elektabilitasnya cukup besar. Anies AHY sudah ada survei dan dirilis ya? Elektabilitasnya paling tinggi dibanding pasangan manapun itu loh. Tetapi dengan Khofifah, karena Khofifah kan belum banyak bicara aja gitu loh. Belum silaturahim ke sana kemari gitu loh. Silaturahim politik dan komunikasi politik belum banyak dilakukan oleh Khofifah. Jadi belum apple to apple. Tapi kalau AHY ini kan sekarang sudah membranding diri dan sudah melakukan komunikasi politik, kemudian juga melakukan silaturahim politik, melakukan manuver-manuver untuk 2024 sudah banyak dilakukan oleh AHY. Maka nampaknya tinggi, apalagi kemudian sipil militer. Walaupun sekarang sipil militer atau militer sipil tidak terlalu banyak pengaruhnya, tetapi memang ini kebetulan lagi bagus. Saya pikir kalau Khofifah tidak kalah lah kalau Anies Khofifah untuk dinaikkan. Jadi pada konklusinya yang akan berhadapan ya kira-kira berarti Prabowo, Puan, dan Anies, kemudian AHY ya, dua pasangan ini ya. Masih percaya. Kalau Prabowo, Puan, peluangnya sangat besar. Peluangnya sangat besar. Tapi kalau Anies AHY, kalau Anies dengan siapa, ini masih belum bisa diraba. Masih sangat jauh, masih belum bisa diprediksi oleh siapapun karena dalam perkembangannya akan banyak dinamika, banyak manuver, banyak komunikasi politik, dan ini melibatkan begitu banyak partai. Baik, Bung Tony, jadi luar biasa. Jadi kesimpulannya bahwa lawan siapakah nanti Prabowo, Puan di 2024? Apakah melawan Anies versus melawan Anies dan AHY, atau Anies Khofifah, atau Anies Mahfud MD? Nah, silahkan komentar di sini yang pas menurut Anda ya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.